Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Briliana Nurkusmastuti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, jurusan Bimbingan dan Konseling 2017. Di sini saya akan mereview dari tugas mata kuliah dari Ibu Rani, yaitu mata kuliah BK Keluarga, di mana kami kemarin diberikan tugas oleh ibunya untuk observasi di KUA, dan kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Briliana Nurkusmastuti, Kartika Silitonga, Lia Ratnasari, lalu Larasati Setiadevana. Kami berempat akan mereview hasil observasi kami yang terdapat dari KUA Kaliawi. Di dalam video ini mungkin memang ya kami berada di tempat yang berbeda karena kami sedang lockdown karena virus corona. Karena lockdown kita diharuskan untuk kuliah di rumah, dan dalam video ini kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi tetap membahas satu review yang sama, yaitu tentang KUA Kaliawi yang kita kunjungi. Oke, di sini saya akan berbicara sedikit tentang pernikahan yang saya dapatkan dari KUA Kaliawi. Oke, kemarin di sana bapaknya mengatakan bahwa pernikahan itu ya terjadi antara pria dan wanita yang sudah direncanakan sebelumnya, disetujui oleh pihak keluarga, dan juga disahkan oleh agama dan negara. Lalu pernikahan untuk saat ini, pernikahan tersebut di undang-undang yang baru bahwa pria dan wanita itu boleh menikah ketika sudah sama-sama berusia 19 tahun. Jika undang-undang yang lama mengatakan bahwa pernikahan itu boleh dilaksanakan ketika sang wanita sudah berusia 16 tahun dan pria berusia 19 tahun. Tetapi beda. Untuk saat ini, undang-undang yang baru mengatakan bahwa pernikahan boleh dilaksanakan ketika sang mempelai pria dan mempelai wanita itu sama-sama sudah berusia 19 tahun. Pernikahan tersebut yang akan dilaksanakan harus mengikuti prosedur-prosedur yang sudah diberikan oleh negara melalui KUA, melalui RT, melalui kelurahan kecamatan, meminta persetujuan surat ini itu. Lalu materi tersebut akan disampaikan oleh teman-teman saya yang setelah ini ada Kartika Silitonga, ada Lia Ratnasari, ada Larasati Setiadeva. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Bye. Perkenalkan diri, nama saya Kartika Silitonga. Saya akan menjelaskan KUA Tanjung Karang. KUA Tanjung Karang itu pusat terletak di Kaliawi, tempatnya di Jalan Perumahan Kaliawi nomor 7. Nah, KUA Kaliawi ini ketuai oleh Dr. Muhyiddin M.Ag. Di KUA ini menangani 7 kelurahan, diantaranya ada Durian Payung, Gotong Royong, Kaliawi Persada, Kelapa 3, Pelapa, dan Pasir Ginting. Untuk di sana penghulu yang mengenai saat melakukan ada dua penghulu, namanya yaitu Dr. Muhyiddin M.Ag dan Esmet S.Ag. Dan di KUA Tanjung Karang ini penjumlahan daftar yang melakukan pernikahan per Januari 27 pasangan dan bulan Februari 26 pasangan dari seluruh kelurahan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Ratnasari. Setelah kelompok 2 melakukan wawancara dengan Bapak Emet selaku staf, atau beliau juga sebagai penghulu pada saat menikah kayak gitu. Ada pasangan yang ingin menikah, jadi beliau selaku penghulunya seperti itu. Bapak Emet menjelaskan sedikit tentang apa itu pranikah.
Di sini Bapak Emet menjelaskan bahwa pranikah itu adalah pemberian materi yang sehat sebelum mereka atau pasangan suami dan istri ini melaksanakan akad nikah. Dan di akhir mereka juga diajarkan bagaimana caranya ijab kabul sebelum akad nikah seperti itu. Jadi agar acaranya berjalan dengan baik dan dengan lancar. Jadi pemberian materi pranikah ini sangat penting teman-teman, karena untuk pasangan baik si istrinya atau si suaminya siap secara lahir dan secara batin dan siap ilmu seperti itu. Karena menikah nyatanya bukan hanya perayaan atau ritual agama dan adat semata, namun ternyata juga harus dibarengi dengan pengetahuan yang mumpuni. Nah, pengetahuan ini ya seperti itu tadi, dipetik, didapatkan pada saat pemberian materi, pada saat pranikah seperti itu. Salah satunya karena menikah adalah proses beradaptasi sepanjang hayat dengan seorang pendamping hidup. Jadi karena ini proses sepanjang hayat beradaptasi, jadi di dalam pranikah ini seperti ini, di garis besari bahwa menikah ini suatu yang sangat sakral, yang sangat penting seperti itu. Jadi pasangan baik si calon istri maupun suami dapat menghargai satu sama lain seperti itu. Mereka dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang istri ataupun menjadi seorang suami. Menikah juga tidak hanya menyatukan dua insan dalam ikatan secara agama dan negara, namun harus memiliki tujuan yang lebih dari itu. Maka persiapan diri untuk pernikahan bukan hanya dari segi persiapan acara, namun juga ilmu. Nah, itu tadi, persiapan tidak hanya secara materi atau acara yang berderet seperti itu ya, tetapi ilmu juga harus disiapkan ya dengan cara pranikah ini tadi. Lebih lanjut, karena pernikahan ini adalah suatu ibadah, jadi tujuannya itu harus diyakinkan seperti itu. Jadi pada saat pranikah itu tujuannya diyakinkan, diberi kesiapan batin, kesiapan mental seperti itu, dan memegang sesama komitmen satu sama lain. Jadi pranikah ini baik perempuan dan laki-laki, si calon pasutri ini akan mendapatkan ilmu, akan mengetahui kewajiban dan haknya, akan meluruskan tujuannya, niatnya, seperti itu. Semoga dengan adanya materi pranikah ini acara itu berjalan dengan baik dan tujuan menikah ini lebih jelas ke depannya akan bagaimana seperti itu, dan mencegah suatu hal yang tidak ingin terjadi seperti itu. Jadi sebenarnya materi pranikah ini sangat penting untuk didapatkan oleh pasutri sebelum mereka akan menikah seperti itu. Oke, demikian penjelasan dari saya. Mungkin penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya kepada Laras, dipersilakan. Saya Larasati Devastia. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan tadi dari Lia. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat pranikah. Nah, sebenarnya syarat pranikah itu sama seperti nikah. Kita kalau melakukan pranikah, kita harus mengikuti syarat-syarat yang ketentuan nikah dulu, baru kita langsung bisa melakukan pranikah. Seperti itu. Kalau kita udah menempuhi atau memenuhi semua syarat-syarat nikah, pasti kita dari KUA dimanapun itu pasti bakalan ditentukan jadwalnya nanti sama mereka untuk melakukan pranikah itu sendiri. Nah, apakah pranikah itu wajib? Sebenarnya pranikah itu wajib, sangat wajib dilakukan untuk setiap pasangan yang ingin menikah, karena di dalam pranikah ini terdapat materi-materi, dan itu materi-materinya itu banyak sekali, dari materi untuk lahir dan batinnya, seperti ada materi-materi agama, materi-materi ketika tentang reproduksi, tentang kesehatan
setelah menikah nanti. Nah, selanjutnya juga dalam undang-undang yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 itu untuk usia pernikahan. Usia pernikahan itu sekarang untuk laki-laki dan perempuan itu sama-sama 19 tahun. Yang sebelumnya di undang-undang itu untuk yang perempuan berumur 16 tahun dan yang laki-laki berumur 19 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pelaksanaan pranikah. Nah, proses pelaksanaannya itu ketika sudah melakukan pendaftaran nikah itu untuk melakukan pranikah itu pasti udah ditentukan oleh KUA, dan itu pelaksanaannya dilakukan di kantor urusan agama di KUA tempat wilayah di mana kita daftar itu. Nah, biasanya di pranikah ini dilakukannya itu paling lambat itu 10 hari. Tapi kata Bapak yang di KUA kemarin saya wawancara, mereka juga kadangan menerima itu juga 3 hari sebelum melakukan nikah gitu. Misalkan nikahnya hari Minggu, nah mereka biasanya melakukannya itu hari Kamis karena mereka, oh iya saya lupa, di KUA Kaliau ini juga mereka memiliki jadwal tersendiri kalau untuk melakukan pranikah. Mereka hanya melakukan jadwal untuk pranikah itu hanya sekali dalam seminggu pada hari Kamis pukul 8 sampai selesai. Itu bisa pukul 8 itu biasanya selesainya kata bapaknya jam 12, jam 1, bisa 3 sampai 4 jam. Mereka memberikan konseling tentang pranikah itu. Dan mereka melakukan pranikah itu hanya dalam sehari, dalam seminggu itu cuman hari Kamis itulah pengantin dikumpulkan. Yang datang juga cuman hanya satu pasang pengantin tuh yang laki dan perempuan saja. Mengenai materi, metode yang digunakan dalam penyampaian materinya itu ada materi ceramah kayak menjelaskan seperti biasa kata bapaknya, dan tanya jawab dari mempelai, ada pertanyaan mengenai materi-materi yang telah dijelaskan, serta juga melakukan simulasi atau studi kasus. Selanjutnya yang saya tanyakan itu mengenai kendala-kendala dalam pelaksanaan pranikah. Sebenarnya kendala-kendala dari KUA-nya yaitu cuman hanya di sarana dan prasarana yang masih kurang, seperti alat-alat peraga untuk kesehatan itu kan pasti ada alat-alat peraganya itu belum tersedia gitu, untuk mendukung pelaksanaan pranikah tersebut. Serta kalau ada layar proyektor sudah ada ya di KUA Kaliawi sebagai pengantar dalam pemberian materi. Itu sih proyektor, terus ruangannya cukup luas ya, ada ruangan kayak seperti aula kayak gitu, jadi cukup luas dan nyaman untuk pasutri pranikah melakukan materi atau mendapatkan materi pranikah tersebut. Jadi ya di KUA Kaliawi ini ya cukup baik ya untuk sarana-sarananya ya seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak itu juga kendalanya juga dari calon pengantin. Calon pengantinnya juga kadang ada beberapa calon pengantin itu tidak mau mengikuti pranikah ini. Nah, setelah ditanyakan kenapa penyebabnya, ternyata penyebabnya itu rata-rata karena mereka belum mendapatkan izin dari kantornya untuk izin nikah gitu, izin mengikuti pranikah ini. Maka mereka tidak bisa mengikuti pranikah. Nah, jadi sebenarnya ada siasat ada siasat itu supaya calon pengantin itu bisa mengikuti pranikah. Jadi dari KUA Kaliawi ini menyediakan undangan yang diberikan kepada calon pengantin itu. Ketika kalau kantornya perlu minta undangan, izin tuh, minta undangannya itu calonnya itu mempunyai undangan itu untuk diberikan kepada atasannya. Itu siasat dari KUA supaya calon pengantin itu bisa mengikuti pranikah tanpa ada alasan lain. Jadi kalau Kaliawi ini udah dapat mengatasi kendala dari calon pengantin ya Ras. Dia memberikan siasat yang cukup baik ya seperti itu, yang tidak semua KUA dapat melakukannya kan. Dia
memberikan surat undangan seperti itu kepada calon pengantin. Oke, udah baik banget ya KUA di Kaliawi. Dan di sini bisa dilihat ada sertifikat pelaksanaan pranikah di sini. Di makalah kami ada banyak gambar-gambar untuk memperjelas pada saat kami. Dan ini juga ada kartu nikah yang diberikan dari KUA Kaliawi. Dan ini kalau untuk mendapatkan ini biasanya kata Kak bapaknya harus daftar melalui online dulu. Online, iya. Baru bisa mendapatkan itu karena di bawahnya itu ada barcode dan lainnya. Ada banyak lampiran-lampiran yang tertera di makalah kami, seperti sertifikat calon pengantin setelah mengikuti ini pranikah. Nah, di sini sudah tertera jelas semua gambar-gambarnya dari ya. depan dan dari belakangnya. Iya, dari depan dan dari belakangnya. Cukup sekian gitu aja ya, Ras. Cukup sekian materi yang dapat kami jelaskan, hasil dari kelompok 2 datang dan mewawancarai atau menelusuri tentang KUA di Kaliawi ini. Menurut kami KUA di sini sudah cukup baik, sudah berjalan lancar, taat peraturan dalam artian udah mengikuti ini ya, tahap-tahap aturan dari pemerintah. Aturan dari pemerintah. Sekian penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.